Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dafal Rasi dengan NPM 2457051015. Di sini saya akan menggantikan video pertemuan 11 dengan materi modul struktur data dan algoritma sorting and selection. Nah, di sini di modul 12 ini sorting and selection. Sorting adalah salah satu masalah komputasi yang paling penting dan paling banyak diteliti. Kumpulan data sering disimpan dalam urutan terurut. Misalnya untuk memungkinkan pencarian yang efisien dengan menggunakan algoritma pencarian binar. Banyaknya algoritma canggih untuk berbagai masalah mengandalkan pengurutan sebagai subrutinanya. Python memiliki dukungan bawah untuk pengurutan data dalam bentuk metode sort dari class list yang mengatur ulang isi dari sebuah list, dan fungsi bawaan sorted yang menghasilkan sebuah list baru yang berisi elemen-elemen dari koleksi sembarangan dalam urutan tertentu. Fungsi-fungsi bawaan tersebut menggunakan algoritma yang canggih. Beberapa di antaranya akan kita bahas dalam bab ini, dan mereka sangat dioptimalkan. Seorang programmer biasanya harus mengandalkan pemanggilan terhadap fungsi pengurutan bawaan, karena jarang sekali ada keadaan yang cukup spesial sehingga membenarkan implementasi algoritma pengurutan dari awal. Namun demikian, tetap penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang algoritma pengurutan. Pada saat memanggil fungsi bawaan, penting untuk mengetahui apa yang diharapkan dalam hal efisiensi dan bagaimana hal tersebut dapat tergantung pada urutan awal elemen atau jenis objek yang diurutkan. Secara lebih umum, gagasan dan pendekatan yang telah mengarah pada kemajuan dalam pengembangan algoritma pengurutan juga dapat diterapkan dalam pengembangan algoritma di banyak bidang lain dalam komputasi. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang algoritma pengurutan tentang penting. Pada dasarnya, algoritma pengurutan yang efisien merupakan dasar untuk berbagai masalah komputasi lainnya. Di sini capaian pembelajarannya: 1. Mahasiswa dapat mampu memahami konsep dasar dari sorting and selection. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep sorting and selection dalam program. Nah, ini materi marga sort. Marga sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang efisien dan stabil. Algoritma ini memungkinkan pendekatan divide and conquer, bagi dan taklukkan, untuk mengurutkan sebuah daftar list dengan membaginya menjadi bagian-bagian kecil, mengurutkan masing-masing bagian secara terpisah, dan kemudian menggabungkan dan merge bagian-bagian tersebut secara berurutan untuk menghasilkan daftar yang terurut. Berikut adalah langkah-langkah untuk menjalankan algoritma merge sort. 1. Daftar memiliki satu elemen atau kurang, maka daftar tersebut sudah terurut dan dapat dikembalikan. 2. Bagi daftar menjadi 2 bagian hampir sama dengan menentukan titik tengah. 3. Panggil rekursif merge sort untuk mengurutkan bagian kiri dan bagian kanan secara terpisah. 4. Gabungkan merge dua bagian yang sudah diurutkan menjadi satu daftar terurut dengan cara membandingkan elemen-elemen dari kedua bagian dan menyusun secara berurutan. Kembalikan daftar yang telah diurutkan. Keuntungan dari merge sort adalah bahwa ia memiliki kompleksitas waktu yang stabil, yaitu O n log n, di mana n adalah jumlah elemen dalam daftar. Algoritma ini juga tahan terhadap kasus terburuk dan baik dalam menangani daftar yang besar. Namun, merge sort menggunakan ruang tambahan untuk menyimpan sementara elemen-elemen daftar selama proses penggabungan. Oleh karena itu, penggunaan ruang tambahan ini perlu diperhatikan saat mengimplementasikan merge sort. Selain itu, merge sort memiliki beberapa varian seperti merge sort bawah ke atas, bottom up merge sort, yang menggunakan pendekatan iteratif, dan merge sort alami, natural merge sort, yang mengoptimalkan penggabungan ketika daftar sudah terbagi menjadi beberapa subdaftar yang terurut. Dengan pemahaman yang baik tentang langkah-langkah dan konsep di balik merge sort, Anda dapat mengimplementasikan algoritma ini dalam berbagai bahasa pemrograman dan menggunakan untuk mengurutkan daftar dengan efisien. Lalu, quicksort. Quicksort adalah salah satu algoritma pengurutan yang efisien dan sering digunakan dalam algoritma. Ini menggunakan pendekatan divide and cure, bagi dan taklukkan, untuk mengurutkan sebuah daftar list
dengan memilih elemen pivot. Membagi daftar menjadi dua bagian berdasarkan pivot mengeluarkan kedua bagian secara terpisah, dan kemudian menggabungkan bagian-bagian tersebut menghasilkan daftar yang terurut. Berikut adalah langkah-langkah menjalankan algoritma quicksort. 1. Pilih elemen pivot dari daftar. Pivot dapat dipilih secara asal tetapkan sebagai elemen terakhir daftar atau menggunakan pendekatan lainnya. 2. Bagi daftar menjadi dua bagian, di mana elemen yang kecil dari pivot ditempatkan di sebelah kiri pivot dan elemen-elemen yang lebih besar ditempatkan sebelah kanan pivot. 3. Rekursif panggilan quicksort yang mengurutkan bagian kiri dan bagian kanan secara terpisah. 4. Gabungan merge bagian kiri yang sudah diurutkan, elemen pivot dan bagian kanan yang sudah diurutkan untuk menghasilkan daftar yang terurut. Keuntungan dari quicksort adalah kompleksitas waktu yang baik dalam kasus rata-rata, yaitu on and log n, di mana n adalah jumlah elemen dalam daftar algoritma. Algoritma ini juga dapat berjalan dengan secara cepat dan efisien, praktik terutama untuk daftar yang besar. Namun quicksort memiliki kasus terburuk yang jarang terjadi, di mana kompleksitas waktu bisa mencapai O(n)2 jika pivot yang dipilih tidak seimbang dan daftar tidak terbagi secara merata. Untuk mengatasi hal ini, beberapa varian quicksort telah dikembangkan seperti quicksort dengan pivot acak atau dengan strategi pemilihan pivot yang lebih cerdas. Pemahaman yang baik tentang langkah-langkah dan konsep di balik quicksort memungkinkan Anda untuk mengimplementasikan algoritma ini dalam berbagai bahasa pemrograman dan menggunakannya untuk mengumpulkan daftar secara efisien. Nah, di sini ada selection sort, pengurutan pilihan adalah salah satu algoritma pengurutan yang sederhana tetapi tidak efisien. Algoritma ini bekerja dengan membagi daftar menjadi dua bagian yang terurut dan bagian yang belum terurut. Pada setiap langkah, algoritma akan mencari elemen terkecil dari bagian yang belum terurut dan menukar posisinya dengan elemen pertama dari bagian terurut. Langkah-langkah ini diulang sampai seluruh daftar menjadi terurut. Berikut adalah langkah-langkah untuk menjalankan algoritma selection sort. 1. Tentukan daftar yang akan diurutkan. 2. Bagi daftar menjadi dua bagian tertentu, awalnya kosong dan bagian yang belum terurut, misal seluruh daftar. 3. Di setiap langkah, cari elemen terkecil dari bagian belum terurut dan tukar posisinya dengan elemen pertama dari bagian terurut. 4. Pindahkan batas antara bagian terurut dan bagian belum terurut satu langkah ke depan. Ulangi langkah-langkah 3-4 seluruh daftar menjadi terurut. Keuntungan dari selection sort adalah kesederhanaan kejelasan algoritma. Selain itu, selection sort dapat digunakan memori terbatas karena hanya membutuhkan sedikit penambahan selain daftar yang diurutkan. Namun, selection sort memiliki kompleksitas waktu yang buruk, yaitu O(n)2, di mana n jumlah elemen dalam daftar. Algoritma tidak efisien untuk daftar yang besar karena melakukan banyak perbandingan dan pertukaran elemen. Terlepas dari apakah daftar sudah terurut sebagian atau tidak. Dalam praktiknya, selection sort jarang digunakan pada data yang besar, tetapi mungkin berguna dalam kasus di mana jumlah elemen sedikit atau ketika daftar hampir terurut. Pemahaman tentang langkah-langkah dan konsep di balik selection sort dapat membantu Anda memahami cara kerja algoritma pengurutan dan memilih algoritma yang lebih efisien tergantung pada kasus penggunaannya. Nah, ini adalah langkah praktikum membuat project Python. Implementasi merge sort contohnya seperti ini. Nah, di atasnya menggunakan def merge sort R. Nah, ini ada contoh penggunaannya. R sama dengan buka kurung 8,3,1,5,2,7,4 dan 6. Nah, ini implementasi quicksort. Nah, ini def quicksort dalam kurung R. Nah, ini contoh penggunaannya. R sama dengan 8,3,1,5,2,7,4 dan 6. Nah, ini sorted R, quicksort dalam kurung R, print dalam kurung sorted R. Nah, ini implementasi selection, def selection R. Nah, ini contoh penggunaannya. R sama dengan buka kurung 8,3,1,5,2,7,4 dan 6 tutup kurung.
sorted R sama dengan selection sort anu kurung R, print buka kurung sorted R. Nah, ini ada hasil outputnya seperti ini. Nah, sekian dari saya. Bila saya ada salah kata dalam penjelasan materi, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada kakaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.